Anda menyaksikan Economic Update bersama saya Syarifah Rahma dan saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Zulkifli Hasan. Apa kabar Pak Baik, Zulhas? Pak. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia, Ya, Pak Zulhas. barusan saya terima Duta Besar Korea. Wow, oke, baik. Korea Indonesia dagangnya 25 miliar dolar. Korea dengan Vietnam 78 miliar dolar. Kita ketinggalan. Saya tanya apa kuncinya? Rupanya Korea banyak investasi di Vietnam. Nah, tadi saya diskusi, jadi sebagian nanti investasinya akan banyak di Indonesia. Sehingga target kita dari 26 miliar dolar, mudah-mudahan setahun depan bisa 40 miliar dolar. Oke, targetnya cukup besar. Nanti kita akan bahas begitu ya Pak Zulhas. Tapi sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu kondisi di dalam negeri dari domestik sendiri ya Pak. Silakan. Terkait dengan harga bahan-bahan pokok sendiri, inflasi. Iya, memang akhir ini agak naik sedikit ya. Terutama ayam dan telur. Kalau lain stabil. Inflasi kita alhamdulillah terkendali. Kalau tahun lalu kita kan 5,5. Ya. Tahun ini targetnya di bawah itu inflasi kita tahun ini. Sampai sekarang jauh di bawah itu. Nah, mudah-mudahan nanti sampai akhir tahun bisa di bawah 5,5. Nah, memang ada 1-2 bahan pokok yang naik, ayam dan telur. Betul. Yang lain enggak. Kenapa? Karena telur ini sudah hampir berbulan-bulan harganya di bawah harga patokan. Harusnya 27.000, 28.000, sampai lebaran kemarin masih 24.000, 25.000, 26.000. Sehingga pengusaha telur ini rugi. Rugi akibatnya apa kalau rugi terus? Nutupnya sekarang. Indukannya dipotong, dijual. Ya kan? Agar produksi telurnya berkurang. Nah, ini perlu waktu. Begitu berkurang kan harga jadi naik. Nah, itu. Prediksinya kapan akan mulai normal? Ya mungkin sebulanan lah. Biasanya 1 bulan. Induknya ini kan harus gemuk lagi kan. Setelah dulu baru dia bertelurnya nanti memenuhi standar lagi gitu. Berarti di kisaran akhir Juli ya Pak Zulhas ya? Iya saya kira. Udah sebelum akhir Juli sudah. Nah, ayam itu udah kita beri harga patokan 36.000, 38.000 ya. Kemarin mulai tahun baru Natalan sampai Lebaran 32.000. 1 kilo. Berarti rugi kan? Penggemuk ayam ini rugi. Apa yang terjadi? Dia ada cutting namanya. Telur belum netas sudah dipotong, dimatiin. Akhirnya suplainya kurang. Nah, karena suplainya kurang otomatis permintaan tetap aja harganya jadi naik. Nah, itu yang terjadi. Saya kira perlu waktu sedikit. Baik. Tapi tadi sebelum akhir Juli ya Pak ya sudah sebelum saya kira sudah, akan berlangsung normal, akan kembali normal. Betul, kemudian terkait dengan bahan pokok lainnya seperti apa Anda melihat? Beras stabil, gula ada naik sedikit ya. Beras sudah mulai cenderung dari sebelumnya turun. Tapi kalau ayam dibandingkan minggu lalu turun dibanding minggu lalu. Kalau dibanding bulan ini tahun lalu iya. Tapi kalau dibanding minggu lalu, 2 minggu lalu, bulan lalu malah turun gitu. Tapi belum sesuai dengan harga yang kita tetapkan. Baik. Untuk beras ini menarik Pak Zulhas ya. Karena kebutuhan pokok masyarakat kita tapi kerap kali beras akan stabil kecuali premium memang harga pasar. Tapi kita tidak khawatir karena stok bulog cukup. Andai kata masyarakat memerlukan beras yang subsidi, harganya murah, ada beras bulog dengan kualitas nomor 1, bagus. Itu nggak dinaikin. Per kilo 9.450 Jawa, Bali, ya, Sumatera. Kalau di Indonesia Timur 9.950. Untuk update stok impornya sendiri seperti apa? Sudah ada penugasan untuk bulog kemarin 2 juta kemarin ton? kita putuskan total 2 juta. 2 juta kalau diperlukan. Nah, cuman bulog baru impor kalau saya tidak salah 500.000. Nah, kemudian menyerap lokal dari petani mungkin ada 500.000-an juga ya. Nah, jadi kalau stoknya sudah cukup ya kita nggak usah impor lagi. Tapi kalau stoknya kurang, nah baru. Gitu. Tapi kemarin Pak Buas menyebutkan ada 1 juta ton lagi dari India. Enggak, itu bagian dari itu. Itu bagian. Kalau dengan India itu MOU aja kan. MOU itu artinya kita kerjasama antar G2G. Kalau pemerintah memerlukan ya beli beras dari India yang tadi sudah diputuskan. Kapan diperlukan? Apa kata Bulog?
gitu. Totalnya berarti tetap 2 juta 2 ton juta, ya Pak ya? iya. Tapi itu belum dibeli, belum. Oke, Baru cadangan kalau diperlukan. oke. Iya. Prediksinya kapan akan ditentukan, akan Itu nanti dibeli Bulog begitu, lah. kemudian pengiriman juga? Bukan kami kan Oke. pengatur lalu lintas saja. Oke. Kalau ratas pemerintah Bulog mengatakan perlu impor, ya kita kasih. Gitu. Jadi kami pendukung sifatnya. Oke, Bukan putusan dari Kemendak, bukan. Jadi kalau masyarakat mengatakan saya impor beras, salah. Kita itu pendukung yang diputuskan oleh pemerintah, oke. ya, melalui Bulog. Gitu. Oke. Tapi kadang kerap menjadi sorotan juga Pak Iya, dari memang masyarakat dan juga termasuk petani kalau begitu. cabai mahal pun yang salah Menteri Perdagangan kan. Nah, telur kurang ya Menteri Perdagangan juga gitu. Ya nggak apa-apa, risiko jabatan. Tapi kami mekanismenya sebetulnya sendiri pendukung. seperti apa Pak Zulhas? Mekanismenya sendiri begitu ya ketika nanti Jadi impor kalau mau impor datang beras, tidak impor beras itu kan bersamaan dengan ada hasil panen. Bapanas, ada Badan Pangan, ada Bulog, ya. Nanti dirapatkan di Raja Komoditas, mereka yang minta, enggak Oke. saya. Berarti koordinasinya arahannya tetap dari Raja Komoditas baru perlu katanya, diputuskan, baru suruh saya. Hendak ini kami mau impor 500.000, silakan. Jadi saya pendukung. Oke, oke. Gitu. Tapi koordinasinya sejauh ini seperti apa dengan Pak Oke, Zulhas begitu ya? semua koordinasi. Bagus. Kalau enggak gimana? Kan nggak tahu saya. Oke. Ah, Arahan bagus dari sekali. Bapak supaya tidak Tapi bersamaan. kurang berapa perlunya itu ada Badan Pangan, ada Bulog. Mereka yang melaksanakan kan. Nah nanti diputuskan di Menko Komoditas. Biasanya Presiden langsung pimpin. Oke, oke. Iya. Apakah Setelah ada putus pemerintah baru diperintah kepada saya. Oke. Tolong laksanakan, baru kita kerjain. Apakah ada arahan dari Bapak begitu ya agar nanti ketika barangnya datang begitu beras impornya datang ke Indonesia tidak bersamaan dengan hasil panen? Oh itu diputuskan, mereka yang menentukan. Ada Badan Pangan kan, ada Menteri Pertanian. Kapan panen kan saya nggak tahu. Itu urus Menteri Pertanian gitu. Saya pendukung sifatnya. Oke, baik. Kemudian update terkait dengan cadangan pangan pemerintah juga apakah dikomunikasikan juga dengan Kemendak begitu Pak? Oh iya dong, tiap hari ada saya punya data. Harga-harga punya semua. Dengan baik gitu ya, karena pangan itu penting. Pak Presiden hafal itu, kita kalau nggak kerja keras, waduh, nanti bisa malu kita kan. Oleh karena itu cadangan pangan, harga pangan itu harus hafal betul, dan kita harus well informed dan well organized gitu. Ya, oke. Sekarang alhamdulillah kerjasamanya bagus sekali. Termasuk Mendagri. Oke. Padahal Mendagri itu kan ngurus pemerintahan. Ini ngurusi cabai juga. Inflasi itu Mendagri tiap hari Senin. Bayangin tuh. Jadi seluruh stakeholder terlibat untuk inflasi itu. Oke, baik Pak Iya. Zulhas. Nah, kemudian kalau kita lihat kondisinya saat ini begitu ya, kondisi global ini juga penuh dengan ketidakpastian. Kita bisa lihat juga dari Memang neraca kita khawatir perdagangan pangan ini kita. nanti kalau El Nino ya. Nah, itu yang kita khawatir. Tapi sejauh ini masih oke. Oke. Ya. Misalnya ada beberapa komoditi yang harganya mulai agak naik gitu. Ya, ada gula misalnya di luar negeri itu agak naik sedikit. Ya, bawang putih itu naiknya hampir 100%. Ada beberapa ya, itu. India itu panas itu juga ada beberapa daerah, tapi sejauh ini masih oke. Oke, antisipasinya seperti apa Pak? Ya Mengingat tentu kita puncaknya di bulan persiapan, Agustus. termasuk tadi beras itu MOU. MOU itu kan kerjasama. Ya. Kalau kita perlu ya kita beli, kalau enggak ya enggak. Oke. Dengan harga segitu, dijamin. Oke, berarti tetap dijamin pasokan akan aman, Aman, apalagi di insya Allah. puncaknya El Nino di Iya. bulan Agustus begitu ya Pak ya? Iya, iya. Baik, nah kemudian balik lagi kita lihat Jadi kondisi. masyarakat nggak usah khawatir, bahan Iya. pokok aman, Oke, ada barangnya, harga mudah-mudahan baik. stabil. Oke, baik. Saya ingin mengajak Pak Zulhas begitu melihat kondisi neraca perdagangan kita saat ini. Surplusnya juga terus turun begitu Pak ya, mengingat kondisi perekonomian global juga penuh dengan tantangan saat ini. China juga salah Tapi satunya begitu ya. Sehingga diversifikasi. ekspornya turun, Ya. tapi impornya juga turun. Ya. Jadi surplusnya belum tentu turun. Ya, tapi Ya. sejauh ini datanya turun Pak Ya. Zulhas ya. Tapi Ya di kan satu belum akhir sisi tahun, ya. strategi dari pemerintah sendiri Kementerian Perdagangan. Nah, terkait kita dengan hal ini perlu seperti apa? memang kita sebagai manusia kan harus ikhtiar. Melambat di barat, ya, Eropa itu melambat ekonomi. Oleh karena itu kita harus cari jalan lain agar ekonomi kita tetap tumbuh di atas 5 kan. Gitu. Maka saya pergi ke Asia Selatan. Itu Bangladesh, kita surplusnya besar. Pakistan, India. Ini 2 miliar manusia di sini. 2 miliar nggak sedikit. Uangnya ada. Nah, kita coba masuk ke sana.
Berarti pandai memang tarik pasar. pergeseran pasar begitu ya, Iya, Pak? mengembangkan pasar baru. Oke, diversifikasi. Dulu terhadap- tradisional, kita harus masuk ke non tradisional. Asia Selatan 2 miliar manusia. Oke. Dan India itu kita surplus hampir 15 miliar dolar. Besar. Timur Tengah yang selama ini kita dagangnya ya haji, pembantu, apalagi ya? Pondok, UMKM, nah ini kita coba dagang yang besar. Timur Tengah itu ada 400 juta orang, uangnya banyak. Petrodolar kan? Nah ini coba kita garap. Produknya apa saja? Kita Produk-produk punya barunya. semua. Hanya sementara ini kan yang masuk ke sana itu Tiongkok, Thailand, Vietnam. Bayangkan tuh, bumbu masak aja dari Thailand. Ya. Ikan patin dari Vietnam. Nah, ini kita mulai ya. Oke, baik. Kemudian Afrika itu 1,4 miliar manusia. Dulu Afrika susah, sekarang bisa beli. Ya. Tapi yang murah. Oke. Sepatu yang kayak saya pakai ini $10 gitu ya. Sebetulnya cocok Laku. ya dengan produksi Cocok dari dengan dalam produk negeri ya, Indonesia. Pak? Karena kalau yang Eropa mahal kan. Iya, betul. Kalau Indonesia baju yang $10, kerudung yang $3, itu laku. Cocok juga Jadi dengan kita hasil kembangkan produksi pasar kita. ke Afrika sekarang. Oke. Ada Afrika 1,5 miliar orang, Asia Selatan 2 miliar orang, Timur Tengah 4 juta orang. Ini pasar yang besar. Asia Tengah, dagang kita kecil, bahkan sampai ke Latin Amerika. Gitu. Kita sudah bikin perjanjian dengan UAE, SEPA, bebas tarif. Kita sudah di Amerika Latin dengan Chile. Sekarang kita coba dengan Asia Selatan, India. Walaupun tidak mudah ya, Oke. tapi lagi kita coba. Oke, baik.